Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum berdasarkan wilayah berlakunya, ada hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum berdasarkan fungsinya, ada hukum material dan hukum formal. Hukum berdasarkan waktunya, ada hukum ius constitutum, ius constituendum, dan lex naturalis atau hukum alam. Hukum berdasarkan isinya, ada hukum publik, hukum antar waktu, dan hukum privat. Hukum publik sendiri dibagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum privat dibagi menjadi hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum berdasarkan pribadi, yaitu hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Hukum berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, selain saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam bahasa lain, negaralah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak-hak tersebut dianugerahkan secara ilmiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati. Kita akan melihat contoh clipping dari pelanggaran tentang hukum. Saya mengambil pelanggaran hukum tentang lalu lintas, yang mana pasalnya berbunyi setiap pengendara yang melanggar lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Pasal 287 ayat 1. Berbagai pelanggaran lalu lintas masih sering dilakukan oleh pengguna jalan. Tak jarang akibat kejadian tersebut merugikan orang lain, di mana seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang terluka atau tewas. Menerobos lalu lintas merupakan salah satu contoh pelanggaran lalu lintas. Selain melanggar lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Di contoh clipping selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum adat. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapat pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, keberadaan hukum adat yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat itu tetap dapat digunakan
untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional, bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, tetapi penggunaannya terbatas. Merujuk pada pasal 18b ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. To the sea for a getaway.